Anak-anak udah bisa dimulai pembelajaran hari ini? Bisa. Pak. Baik, terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak-anak. Apa kabar di hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Kan kabarnya baik, sehat semuanya, dan bisa untuk bergabung di pembelajaran bahasa Indonesia hari ini dengan semangat. Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan pembelajaran lebih lanjut, Bapak minta sebelum belajar kita Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Arla. Ya, anak, Bapak ingatkan ya, daftar hadirnya atau presensinya jangan lupa disimak bersama-sama tentang isi video yang akan Bapak tayangkan berikut ini. Jangan sia-siakan pengorbanan. Semangat untuk belajar. Nah, Bapak ingatkan dulu pelajaran sebelumnya bersama Bapak itu yang masih ingat nih, terakhir itu tentang teks fantasi itu belajar apa saja? Akhir. Bagian akhir, betul sekali. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajarannya yaitu tentang teks fantasi mengenai struktur dan ciri kebahasaan. Kompetisi dasar yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang menelaah struktur dan kebahasaan teks fantasi dan indikatornya menelaah struktur teks fantasi yang dibaca dan didengar buat kehidupan kamu masing-masing. Itu yang pertama untuk meningkatkan keterampilan menyusun suatu rencana, dan yang ketiga untuk menambah wawasan. Baik anak-anak, sebelum Bapak lanjutkan pembelajaran menelaah struktur dan ciri kebahasaan teks fantasi, Bapak akan sajikan sebuah video, disimak baik-baik ya videonya. Belajar dengan Gajah Mada. Minggu pagi yang cerah, Ardi Handinya mengusap mata. Seakan tidak percaya, mereka saling merangkulan. Nah, sekarang coba nih, siapa yang tahu ada apa saja strukturnya? Maulana, Pak. Boleh, Maulana? Ada orientasi, resolusi, dan komplikasi, Pak. Kalau ciri kebahasaan dari cerita tadi, kira-kira udah ada yang tahu nggak? Salsa, Pak. Oh, coba Menggunakan salsa. kata ganti orang, Pak. Coba siapa yang bisa dan berani menerangkan bagian-bagian struktur teks fantasi? Struktur teks fantasi terdiri dari orientasi, komplikasi, dan resolusi. Disimak bareng-bareng ya dengan baik. Apabila ada yang mau ditanyakan, nanti boleh ditanyakan kepada Bapak. Menelaah struktur cerita fantasi. Contohnya nih, raksasa itu mengejar kita. Teriak Pona kalang kabut. Aku ternganga mendengar perkataan Pona. Aku segera berdiri. Itu nampaknya sudah pada paham nih. Tapi gimana nih yang lain? Masih ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Tiana, Pak. Boleh Tiana. Kalau kalimat seperti ini termasuk latar suasanakah apa latar waktu? Minggu malam yang sunyi dengan lolongan anjing hutan yang bersahutan dari balik semak-semak di belakang rumah Rino. Kalau yang sunyi, Suasana, Pak. lanjutkan pembelajarannya. Bapak minta sekarang kamu silahkan nanti bersama kelompoknya masing-masing untuk berdiskusi mengerjakan lembar kerja peserta didik yang akan Bapak bagikan melalui link Padlet. Nanti yang akan Bapak kirim ke WA kelas dan kamu kerjakan bersama kelompoknya masing-masing. Untuk yang mau duluan presentasi, kelompok mana nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ciri kebahasaan yang ketiga, menggunakan pilihan kata dengan makna kias dan makna khusus. Ciri kebahasaan yang keenam, penggunaan dialog atau kalimat langsung dalam cerita. Contohnya, raksasa itu mengejar kita. Ya. Teriak Pona kabut. Aku
terganggu mendengar perkataan Pona. Iya. Aku segera berlari. Baik, sebelum dilanjutkan, Bapak bertanya nih, dari hasil pekerjaan teman-temannya, ada yang mau ditambahkan oleh kelompok yang lain? Kelompok 4 ya. Nah, kelompok 4, Cika masih ada nggak Cika? Iya, Pak. Nah, di orientasi mengenalkan latar dan tokoh. Lupa nggak nih Cika? Satu lagi nih apa kira-kira? Pak. Lupa. Nanti ditambahkan ya Cika ya. Baik anak-anak, nampaknya kita sudah di penghujung jam pelajaran nih. Bapak minta kita simpulkan bersama-sama dulu pembelajaran hari ini. Mic-nya buka nih. Struktur. Nah, orientasi dan resolusi. Dan mari kita refleksikan nih. Kira-kira nih pembelajaran hari ini materi yang masih dianggap sulit. Bagian apa? Materi apa nih kira-kira yang paling bisa dipahami? Struktur, Pak. Kalau salsa strukturnya ya, udah bisa ya. Kira-kira mau apa yang akan dilakukan nih? Belajar di rumah lagi, Pak. Dan mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa bermanfaat buat kita semuanya dan menjadikan sebuah perjalanan yang menjadi ladang ibadah untuk kita bersama-sama. Kita ketemu Bapak lagi hari Selasa pukul 10. Kita akan coba untuk mempelajari bagaimana cara menulis teks fantasi. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, marilah berdoa. Berdoa mulai. Sudah selesai. Pelajaran hari ini sampai di sini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Apa kabarnya di hari ini? Baik, di hari ini Bapak ucapkan selamat bergabung lagi di pembelajaran bahasa Indonesia. Anak-anak, sebelum belajar kita mulai, untuk tidak melupakan absensi, jadi link presensinya seperti biasa Bapak kirimkan ke link WA grup kelas. Nanti sambil belajar atau setelah beres pembelajarannya, harap untuk siap untuk memimpin doa. Dipersilakan untuk memimpin doa mengawali pembelajaran di hari ini. Belajar berdoa. Untuk membangkitkan semangat kamu, Bapak ingin kamu berpose dulu lah nih. 1, 2, 3, cheese. Ayo, ayo 3, ayo 3. Maulana 3. Ayo. Iya kayak gini semua. Maulana. Pelajaran sebelumnya yaitu hari Sabtu kalau nggak salah ya, kita bertemu mengenai apa? Coba ada yang masih tahu nggak? Teks fantasi, Pak. Ya, struktur teks fantasi. Baik, terima kasih Salsa. Untuk hari ini belajar menulis cerita fantasi dalam bentuk tulisan dengan memperhatikan struktur, penggunaan bahasa, dan atau aspek lisan. Pembelajaran hari ini kompetensi dasarnya yaitu menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk cerita fantasi secara lisan dan tulisan dengan memperhatikan struktur, penggunaan bahasa, atau aspek lisan. Gimana sih cara membuat cerita fantasi? Bapak akan suguhkan dulu kepada kalian. Mohon disimak ya. Berlari menuruni tangga istana, salah satu sepatunya terlepas. Tetapi dia tak punya waktu untuk kembali dan mengambilnya. Mulai dari pengalaman. Jika kalian merasa bingung untuk menentukan ide dalam menulis teks cerita fantasi, kalian bisa memulainya dari pengalaman pribadi kalian masing-masing. Percakapan yang dibuat harus diberi tanda petik dan menggunakan bahasa yang tidak baku atau formal. Coba sekarang anggap saja nih, kamu akan membuat cerita teks fantasi, terus yang diawali dengan pengalaman sendiri. Salsa, Pak. Boleh? Boleh, Salsa boleh? Baik, Pak. Saat Salsa mau membuat tugas kritis, Salsa juga mencoba memfotokopi lembar buku yang ada gambar sepedanya. Maka keluarlah sepeda dari mesin itu. Pertama yaitu langkah-langkah menulis teks fantasi.
Yang keempat, mengembangkan cerita fantasi. Dari deretan peristiwa yang kamu sudah rancang, kemudian dikembangkan. Boleh. Mau nanya apa, Pin? Pak, bisa tidak dari semua tokoh yang ada dalam ceritanya, tokohnya baik semua? Boleh, Alvin. Bisa saja. Nah, nanti konfliknya dibuat dengan situasi alam yang tidak bersahabat. Misalkan konfliknya tuh ada gunung meletus gitu, Pin. Nanti mau tanya apa, Mer? Tempat atau latarnya boleh digabung dunia nyata dengan dunia hayal, Pak. Mel. Jadi cerita fantasi itu latarnya itu tidak terbatas. Jadi tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Untuk membuat tugasnya nanti biasa dikirimkan ke link Padlet. Linknya Bapak bagikan ke grup WA kelas. Dan tugasnya seperti yang ada di layar kamu. Bisa terlihat nggak tugasnya, Nana? Bisa, Pak. Pak. Untuk mengawali presentasi, boleh mau kelompok mana terlebih dahulu, nanti usulkan ke Bapak. Kelompok yang lain menyimak, nanti memberi masukan juga, boleh. Kalau misalkan dianggap sudah bagus temannya yang presentasi, nah mungkin kita lanjutkan dengan pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nini Mayasari, wakili kelompok 1. Malam itu entah mengapa tak seperti biasanya, Nino belum bisa tertidur. Alin itu pun keluar dan terbang kembali ke angkasa melalui jendela kamar tidur. Coba tebak siapa sekarang yang tidak akan bisa tidur karena telah menyaksikan peristiwa luar biasa tersebut. Anak-anak, kita akan coba evaluasi proses belajar kamu selama hari ini. Dan ditambah satu tentang struktur teks fantasi. Evaluasi dengan soal pilihan ganda sebanyak 10 soal. Nanti soalnya Bapak kirimkan melalui link kuisis. Baik anak-anak, waktunya sudah selesai. Dan hasilnya sudah terekap sama Bapak. Mudah-mudahan nilainya pada bagus-bagus ya anak-anak. Nampaknya kita sudah ada di penghujung pembelajaran di hari apa yang mau mencoba menyimpulkan dari hasil pembelajaran. Langkah-langkah menulis teks cerita fantasi. Yang pertama, menemukan ide penulis. Kelima, mengembangkan cerita fantasi. Kita refleksi kegiatan pembelajaran hari ini. Kira-kira materi apa yang masih belum bisa dipahami dengan baik? Udah bisa dipahami semua ini materinya? Udah, Pak. Nah, kira-kira materi bagian mana yang paling mudah dipahami? Membuat rangkaian peristiwanya, Pak. Nah, anak-anak, untuk pertemuan selanjutnya tentang teks prosedur. Kita akhiri pembelajaran di hari ini. Dan Bapak mohon di akhir pembelajaran hari ini ada yang memimpin doa. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Arlan. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Bapak akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.